Iya, Sahabat Budaya Rambu Solo. Rambu Solo merupakan upacara adat kematian
Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sejahtera. Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, sahabat Buddha dimanapun berada. Richard Ferdinand hadir lagi di siang ini. Tanpa terasa kita sudah di hari ke-17 di bulan April 2026 dan kita sekarang sudah di program Teras UMKM ya. Ini layanan siaran edukasi terhadap pelaku industri kreatif di Pro 4 RRI Makassar. Hari ini kita mengangkat judul Trik Shine Beauty and Glow bertahan di hempas badai ekonomi global. Bersama narasumber saya sapa dulu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kakak Heni Suhaini. Selamat siang Pak Richard. Oke, owner A Plus Indo. Benar ini bahasaku Shine Beauty? Ya. Betul ya? Oke. Iya, sahabat budaya, terima kasih banyak untuk semuanya ya. Ini tema kita hari ini adalah Trik Shine Beauty and Glow bertahan di hempas badai ekonomi global. Nah, Kakak Heni udah hadir di studio kita. Yang mana suaranya? Coba kita cek. Kakak coba cek. Tes. Oh, berarti yang ini. Oke, cek stay Kakak. Tes. Oke, mantap. Nah, sahabat budaya, Richard juga mengajak sahabat budaya untuk bisa bergabung lewat WA ya. Nanti ada tanggapan juga dari Kakak Heni ya. Nah, ini pertanyaannya adalah menurut sahabat budaya di saat kondisi ekonomi global seperti saat ini ya. Nah, masihkah kosmetik menjadi kebutuhan utama ya? Nanti sahabat budaya bisa kirim jawabannya di WA kita di 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Sekali lagi, menurut sahabat budaya, di saat kondisi ekonomi global seperti saat ini, masihkah kosmetik menjadi kebutuhan utama ya? Oke, langsung kita sapa dulu ya Kakak Heni dan perjalanan A Plus Indo dengan brand Shine Beauty. Dan saat ini merupakan ini untuk kedua kalinya Kakak ya? Siap. Kita berarti untuk kedua kalinya untuk Kakak Richard ya. Di Teras UMKM. Nah, Kakak Heni, sahabat budaya jangan lupa ya, Richard ulangi lagi nanti bisa bergabung di WA kita di 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Menurut sahabat budaya, di saat kondisi ekonomi global seperti saat ini, masihkah kosmetik menjadi bagian kebutuhan utama ya? Bisa share di WA kita. Nah, Kakak Heni Tabe, apa yang membedakan Shine Beauty and Glow dengan ribuan merek skincare lain di pasar? Nah, ini kita fokus dulu pada kualitas dan aksesibilitasnya Kakak Tabe. Bismillah. Iya, Tentunya amin. di bisnis skincare kita berhadapan dengan kompetitor yang sangat besar. Jadi kalau Shine Beauty kalau mau bergelut di Red Ocean kompetitor, tentu kita apalagi Shine ya baru 2 tahunan, tentu kita di situ sangat harus bekerja keras. Namun Shine Beauty itu apa yang membedakan? Karena kita mau bikin produk itu nggak langsung bikin produk, tapi kita meriset market dulu, apa sih yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat, kondisi kulit apa sih yang sebenarnya, masalah apa sih yang dihadapi sama masyarakat. Nah, terkadang iklan promosi termasuk saya sendiri, saya sebelum punya brand itu saya sering menjadi korban iklan. Jadi apa yang muncul di iklan tidak sesuai dengan ekspektasi yang setelah kita membeli. Makanya itu juga salah satu yang membuat saya sehingga membuat brand skincare. Karena kebutuhan skincare apalagi di usia-usia seperti saya umur 40-an ya sangat dibutuhkan, karena kondisi kulit juga tentunya sudah punya banyak masalah. Nah, terkadang dulu saya berganti-ganti skincare dan tidak menemukan solusi apa yang dihadapi oleh kulit saya, sering jadi korban iklan. Dan yang membedakan dengan para kompetitor termasuk brand-brand besar, kalau Shine itu fokus pada kualitas. Karena saya tidak ingin customer kita merasakan apa yang pernah saya rasakan, menjadi korban iklan ketika melihat iklan kita di sosial media, tapi ketika customer membeli tidak merasakan manfaatnya. Nah, itu yang saya tidak inginkan yang dirasakan oleh customer kita. Makanya kita benar-benar fokus pada kualitas dan bahan-bahan yang digunakan di Shine Beauty dan Glow. Itu yang membedakan. Karena kalau kita mau
sama kompetitor yang merek-merek besar, tentunya kita akan kalah. Jadi kalau kita nggak punya nilai di brand Sean Beauty, kita tidak akan mampu bersaing di pasar. Nah, karena itu alhamdulillah 2 tahun lebih ini kita sudah mempunyai market loyalnya yang tadinya berpindah-pindah skincare juga nggak merasakan manfaatnya. Kalau saya boleh di Sean Beauty bolehlah, kalau ada yang ahli dalam skincare bisalah membedakan kualitas Sean dengan para kompetitor, karena kita bahan-bahan premium semua dengan komposisi yang tinggi yang dibutuhkan oleh kulit. Itu yang membedakan. Kakak, berarti ini memang khusus untuk wanita ya? Sama bapak-bapak juga banyak boleh. yang pakai selama punya kulit. Karena cowok pun butuh perawatan, apalagi di era sekarang yang banyak juga bapak-bapak yang di public figure itu butuh perawatan gitu. Kita banyak customer juga yang bapak-bapak, karena kita sudah include dengan perlindungan matahari juga dalam produk kita. Jadi mungkin ini yang sering terjadi, persepsi para pemakai skincare bahwa skincare itu untuk memutihkan kulit. Nah, skincare itu untuk merawat kulit, bukan merubah warna kulit asli. Nah, itu yang banyak masyarakat kita yang sering jadi korban iklan karena mau merubah warna kulit, akhirnya jadi korban yang pakai bahan-bahan yang berbahaya, yang seperti yang viral yang terjadi, apalagi di Makassar, Pak Richard. Ya. Nah, Kakak, lalu bagaimana kondisi ekonomi global ini berdampak pada bisnis kecantikan di Kota Makassar? Misalnya pengaruh pada kenaikan biaya bahan baku ya, bahan kimia aktif yang mungkin impor. Atau bisa juga pada kenaikan harga kemasan atau packaging akibat naiknya harga minyak dunia saat ini ya, BBM juga ikut naik, dan juga pengaruh fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar. Tabe Kakak. Kalau secara umum tentulah kita merasakan dampak ekonomi global baik secara pribadi maupun secara usaha. Tapi kalau di Sean Beauty itu kita sudah memikirkan jauh-jauh sebelumnya ketika terjadi kondisi seperti ini. Kayak dulu waktu di era pandemi, alhamdulillah kita bisa melewati. Namun saat pandemi itu saya belum punya brand sendiri, tapi saya masih bermitra dengan salah satu perusahaan untuk karya-karya lokal. Jadi saya selalu berfokus pada lokal, karena siapa lagi yang mau membela negeri kita sendiri kalau bukan kita. Sementara kita sendiri sebenarnya di Indonesia punya potensi yang besar. Kayak kita mungkin berkiblat kepada Wardah ya lokal, tapi bisa menjadi pemimpin di bidang ini secara global. Nah gitu. Jadi untuk saat ini Sean Beauty itu belum begitu merasakan dampak ekonomi global, karena kita jauh-jauh sebelumnya sudah meriset ketika terjadi kondisi seperti ini kita sudah atasi sebelumnya. Dan kita memang membangun jaringan distribusi, jadi nggak harus terkirim dari Makassar, sehingga mengurangi mungkin biaya ongkir. Gitu. Jadi kita membangun distribusi di semua provinsi. Jadi ketika itu mengurangi jalur distribusi sehingga bisa didapatkan masyarakat dengan harga yang terjangkau. Iya gitu. Berarti ini apa namanya apa sih namanya itu ininya udah kuat, udah di mana-mana gitu Kakak ya. Ya, kita itulah kita membangun jaringan distribusi karena kalau saya sendiri menjual, nah sampai kapan juga saya bisa bertahan gitu. Nah, jadi itu memang kita sudah sejak awal kita sudah membangun jaringan distribusi, bahkan ketika Sean belum launching, kita sudah membangun jaringan distribusi. Jadi waktu itu ketika kita baru pengurusan izin BPOM, karena Sean alhamdulillah izin BPOM-nya dulu keluar, baru beredar di market produknya. Jadi sebelum urus izin BPOM dengan kecanggihan teknologi digital marketing, kita lempar di market, alhamdulillah ternyata banyak order. Sehingga sebelum launching itu kita sudah punya 22 jalur distribusi seluruh Indonesia. Ada kesulitan ketika mengurus BPOM kemarin Kakak?
Alhamdulillah kita sih enggak terlalu susah lah untuk urus izin BPOM. Jadi itu bukan suatu alasan sebenarnya enggak mengikuti BPOM, karena itu sangat mudah di era sekarang. Mungkin kalau dulu ya mungkin kita agak kesulitan karena kita tidak tahu jalur-jalurnya. Tapi di era sekarang dengan alasan masih banyak produk yang tidak pakai izin BPOM, itu sudah sungguh keterlaluan. Betul. Oke. Berarti memang dari detail awal sampai dengan sekarang ini Kakak Heni dan tim ini tim ya? Iya, Oke, tim. ini sudah maksudnya memikirkan sampai sedetail-detailnya begitu Kakak ya? Ya, kita memang sudah harus by design mendesain semua pengembangan usaha kita dan dampak apa yang bisa diberikan kepada masyarakat. Apakah dengan produk kita benar-benar bisa dirasakan manfaatnya masyarakat atau hanya sekedar iklan yang mungkin bisa merusak masyarakat kita. Nah, makanya kita banyak edukasi. Oh, edukasi. Banyak edukasi. Nah, ini kan yang jarang ya, ini yang jarang maksudnya yang jarang kita temui ketika misalnya ada produk kecantikan yang maksudnya mau sampai terjun, ya aku bilang terjun bebas ya, sampai dengan apa namanya coaching klinik segala macam itu. Oke. Ya, kita customer kita yang itu kita semua tanya apa permasalahan kulitnya itu, sehingga kita bisa memberikan produk skincare yang tepat buat mereka. Kita edukasi karena ya kita tidak bisa memungkiri yang beredar di sosial media, masih banyak kelas menengah ke bawah itu berpikir bahwa skincare itu bikin putih. Nah, itu yang biasa merusak kelas menengah ke bawah karena putih pun belum tentu sehat kulitnya. Karena itu banyak orang-orang putih juga yang memakai produk kita karena itu untuk merawat kulit kita supaya tetap sehat, kulit kita tetap lembab, terbebas dari masalah-masalah kulit seperti jerawat, kulit kusam. Nah, putih juga kulitnya belum tentu sehat gitu. Jadi skincare itu sebenarnya untuk menyehatkan kulit. Jadi ibaratkan makanan, skincare itu makanannya kulit gitu. Oke. Jadi itu yang biasa kita edukasi ke masyarakat baik secara langsung maupun lewat iklan di sosial media atau digital marketing. Nah, itu sahabat budaya ingat, sudah dipertegas oleh Kakak Heni bahwa skincare itu bukan memutihkan, tapi menyehatkan. Itu yang benar itu. Itu yang benar ya, karena pigmen kulit itu kan Tuhan udah ciptakan. Jadi kalau Kakak Rijat dari Ambon, kita kan kulit yang matang ya. Jadi tidak bisa berubah jadi Korea. Bener, tapi butuh dirawat supaya kulitnya sehat, bukan merubah warna kulit asli. Iya, setuju. Kalau kita orang dari sana tuh rambutnya kalau sudah begini tidak bisa seperti yang lurus ya. Oke, nah ini seluruh sahabat budaya. Jadi sekali lagi dipertegas oleh Kakak Heni bahwa skincare itu bukan membuat kulit menjadi putih, tapi membuat kulit kita jadi sehat. Kalau sehat itu kan berarti cantik Kakak ya. Cantik. Nah, Richard masih menunggu. Silakan yang mau bergabung lewat WA. Pertanyaannya diulangi ya, menurut sahabat budaya di kondisi saat ini, ekonomi global saat ini, masihkah kosmetik menjadi kebutuhan utama ya? Nah, karena kosmetik itu kan, nah tadi juga sudah ditegaskan oleh Kakak Heni bahwa skincare ini bukan cuma untuk para wanita, tapi juga untuk kita juga para pria ya, karena di zaman sentuhan teknologi yang begitu canggih ini, setiap orang kan pasti punya hak yang sama Kakak ya, untuk bisa tampil percaya diri, dan kalau kita tampil bersih, itu kan pasti tahu bersihnya tahu. Betul. Gitu kan. Karena tampilan awal dia yang dilihat. Tidak ada kesempatan kedua, selalu kesempatan pertama. Oke. Nah, lalu banyak orang bilang bahwa saat ini ekonomi sulit, orang akan berhenti beli skincare, tapi kenapa Shein Beauty ini justru terlihat makin glow up? Apa rahasia dapurnya ini Kakak Tabe? Nah, kapan ini Kakak mulai merasakan getaran ekonomi pada biaya produksi Shein Beauty, Tabe? Alhamdulillah untuk saat ini biaya produksi Shein Beauty belum ada kenaikan, dan alhamdulillah kenapa Shein Beauty masih bisa dipercaya para customer kita sampai saat ini, kan itu tadi yang seperti saya bilang bahwa kita memang fokus pada kualitas tapi dengan harga yang terjangkau. Karena sebenarnya banyak yang produk yang beredar di pasaran dengan komposisi rendah dijual mahal.
Nah, kalau kita di Sian Beauty itu dengan komposisi yang tinggi tapi terjangkau di masyarakat. Karena memang niat awalnya kita itu untuk memberikan manfaat dan dampak di tengah masyarakat. Ya, Karena skincare sekarang bukan lagi kebutuhan sekunder, tapi betul. sudah seperti kebutuhan Primer. Ya, primer, kebutuhan pokok betul. yang semua teman-teman yang masih beredar di Iya, publik itu iya. sangat membutuhkan perawatan, baik mulai dari umur Gen Z sampai bapak-bapak juga itu sangat membutuhkan, karena teman-teman pengusaha juga banyak yang memakai produk skincare kita, Sian Beauty. Oke, oke, oke. Setuju. Nah, kakak sebelum kita jauh lebih lanjut lagi, oh ya masih ada satu pertanyaan lagi sebelum kita dengarkan sesuatu yang istimewa sahabat budaya. Nah, eh, harga minyak dunia ini naik kak, BBM juga naik ya. Nah, otomatis biaya kirim produk ke luar daerah, maksudnya di luar kota Makassar ini, otomatis pasti ikut naik juga ini kakak. Nah, bagaimana kakak menyiasati agar harga di konsumen-konsumen kakak yang maksudnya sudah terlanjur diikat hatinya, gitu kakak ya, supaya tetap stabil. Nah, apakah ada penyesuaian formulasi atau peluncuran produk baru yang mungkin lebih ekonomis namun tetap berkualitas, misalnya mungkin kemasan travel size atau mungkin push refill begitu kakak Tabe? Kalau di Sian Beauty yang tadi seperti saya Iya, bilang, karena dari awal kita memang membangun jalur distribusi. Nah, pengiriman ke distributor kita di setiap provinsi di luar Makassar itu kita lewat laut. Karena minimal pembelian 100 pieces itu kita free kan biaya ongkir lewat laut, tapi karena itu untuk biaya ongkir untuk saat ini belum begitu terpengaruh terhadap efek apa yang kita rasakan. Karena di Sian Beauty itu tidak perlu menurunkan kualitas terhadap kondisi saat ini. Jadi kita masih dengan harga yang sama, dengan kualitas yang tetap premium, karena ya itu tadi niat kita tadinya membuat skincare itu bagaimana kita bisa memberikan betul-betul manfaat yang bisa dirasakan oleh customer kita. Karena ketika kita membuat produk tapi tidak dirasakan oleh customer, pasti mereka mencaci maki dalam hatinya. Nah, itu yang tidak kami inginkan. Itu jadi memang kita niatnya dari awal sudah dibenahi untuk apa sih produk ini ada. Gitu. Oke, kakak, kalau gitu kita mau dengar dulu yang satu ini ya. Siapa tahu mungkin ada ponakan tak atau keluarga tak ya yang pintar menyanyi. Nah, ini sahabat budaya untuk semua anak-anak muda, generasi muda yang usianya 16 sampai 25 tahun. Wah, usia kita udah lewat ini ya. Ya, sudah. Usia kita udah lewat. Tapi masih Masih awet muda itu. Kayaknya nanti Bung Richard, kayaknya kakak Richard harus coba nanti produknya dari kakak Sian ya. Nah, ini yang hobi menyanyi kayaknya harus ikut ini lomba ini. Kita dengarkan bersama sahabat budaya.
Iya, sahabat budaya dimanapun berada ya, Gita Fest 2026. Ayo semua generasi muda ya, remaja-remaja, pria dan wanita yang punya suara indah. Oke, ayo bergabung di Gita Fest RRI tahun 2026. Siapa tahu ya, siapa tahu Anda yang nanti akan menjadi duta ya RRI Makassar ke tingkat nasional. Oke, kakak Heni nanti minta tolong ya, siapa tahu ada temannya atau keluarganya atau ponakannya ya, yang usianya 16 sampai 25 tahun. Nah, boleh ikutan Siap. nih lombanya ya. Siap, Pak Richard. Oke, nah sahabat budaya, kakak Richard mau pertegaskan kembali tadi sudah dipertegas juga sama kakak Heni bahwa ingat skincare itu apa namanya? Menyehatkan kakak ya, menyehatkan kulit, bukan merubah warna kulit ya. Jadi kalau misalnya kayak Bung Richard misalnya dari Ambon yang memang kulit saya matang, terimalah itu ya. Jangan mau seperti orang Korea, rambutnya juga yang ikal, nah tetapi ikal saja ya, karena itu sebenarnya keunikan, dan keunikan itu merupakan satu kebanggaan sebenarnya kak ya. Oke, jadi sekali lagi bukan merubah kulit, tapi membuat kulit kita menjadi sehat. Kalau kulit kita sehat pasti orang bertanya, ih apa kau pakai? Iya. Gitu. Oh, Shen Beauty. Oke. Nah, adakah kakak satu inovasi yang paling berani yang pernah kakak lakukan saat melihat grafik ekonomi global ini mulai ini kita sudah zona merah ya. Nah, bagaimana Shen Beauty ini mengoptimalkan pasar digital untuk memotong jalur distribusi yang mahal? Boleh dipertegas kembali yang tadi kakak sudah sampaikan tadi. Baik. Karena Sian Beauty itu sebelum pandemi sebenarnya sudah main di digital marketing. Terus kita memang dari rumah sebenarnya ini kita membangun bisnisnya. Jadi sangat mengurangi biaya operasional kita. Dan begitu juga dengan karyawan. Kita banyak memakai anak magang. Jadi biaya operasional itu betul-betul sangat minim di Sian Beauty karena sekarang eranya digital. Dari rumah pun bisa membangun bisnis. Nah, itu juga yang kita edukasi kepada reseller dan para distributor kita bahwa dari rumah itu bisa mempunyai penghasilan. Mama-mama yang sambil masak, ngurus anak, ngurus suami, tapi bisa mendapatkan penghasilan dari rumah tanpa harus keluar rumah. Nah, itu sebelum pandemi itu kita sudah bergelut di situ. Jadi ketika di saat pandemi banyak orang yang merasakan WFH, itu kita sudah sering bekerja dari rumah gitu. Gitu. Jadi memang sangat pembinaan kita juga itu kita bikinkan grup-grup pembinaan bagi para reseller dan para distributor kita. Jadi betul-betul kita sudah menggunakan kecanggihan teknologi untuk mendevelop market Sian Beauty. Jadi kita memang belajar digital marketing, bekerja sama dengan para pakar-pakar digital marketing karena memang sudah eranya. Oke. Kakak mohon izin tadi kan di awal kakak ini sempat mengatakan maksudnya mempekerjakan anak magang ya. Ini maksudnya mohon izin kelebihannya apa ini kakak? Semua SMK dan di kampus itu butuh tempat magang. Nah, di Aples Indo itu kita bekerja sama dengan L2 Dikti untuk ketika ada mahasiswa di suatu kampus itu bisa kita menerima anak magang. Karena sekarang kan dulu kan eranya kampus merdeka ya. Nah, itu mereka magang di luar itu bisa 20 SKS. Jadi bisa 1 semester. Nah, itu yang kita manfaatkan anak-anak magang untuk magang di kita. Nah, ada yang kita minta untuk mengoptimasi digital marketing, untuk bikin desain, laporan keuangan. Jadi magang di Aples Indo itu benar-benar produktif. Yang biasa mereka juga belum dapatkan di kampus, di Aples Indo kita itu bisa memberikan gitu. Kakak kok bisa sampai kepikiran sejauh ini gimana? Ya karena itulah untuk mengurangi biaya operasional karena kita pemula, ya betul, beda dengan orang-orang yang mungkin
Kita ini perintis Kak Iya, Ica. oke, Jadi oke. betul-betul kita memikirkan bagaimana sih membangun usaha tapi tidak terlalu mengeluarkan biaya-biaya yang tinggi. Karena kita betul-betul simplicity. Betul. Usaha pun dibangun dari rumah, kita pun pakai anak magang, dan anak magang juga senang di kita karena yang kita juga kasih target pekerjaannya mereka, kita kasih reward. Begitu juga para distributor dan reseller kita bikinkan reward. Boleh deh Kakak Rijat sampingan ya. Boleh sekali Kak Rica. Oke. Nah kemudian apa namanya trik untuk menjaga pelanggan agar tidak berpindah ke produk yang lebih murah. Bagaimana membangun kepercayaan bahwa investasi wajah ini tidak boleh dikorbankan meski ekonomi kita mungkin lagi apa namanya kadang hujan, kadang panas, kadang mendung. Tapi Kakak. Ya itulah mungkin dari awal karena saya memang membangun personal branding dari awal baik di sosial media maupun secara offline, sehingga awalnya orang membeli produk saya karena dia belum tahu kualitasnya, tapi karena dia percaya sama saya sehingga mereka mau mencoba produk saya. Nah itu juga saya lakukan lewat online sehingga orang yang belum pernah saya ketemu langsung orangnya percaya untuk menjadi distributor atau pemakai produk kita. Karena mereka percaya sama saya gitu, sehingga para pelanggan customer loyal kita itu meskipun banyak yang viral skincare, tapi sudah banyak yang tetap setia pakai Sian Beauty. Kalaupun ada mereka terpengaruh karena melihat sesuatu yang viral, mereka coba dan alhamdulillah kembali lagi ternyata pakai Sian. Itulah yang kita terus riset, kita terus jaga pelanggan kita, berkomunikasi. Misalnya mereka sudah membeli produk, kita tanya perkembangannya, kesehatan kulitnya seperti apa. Jadi kita terus menjalin komunikasi, bukan hanya pada saat beli kita komunikasi. Nah customer loyal kita pun yang sudah sering memakai produk kita terkadang kasih juga hadiah-hadiah. Waduh, sampai dipikirkan apa namanya di luar dari itu Kakak ya, sampai dipantau-pantau juga begitu Kakak ya? Ya sampai dipantau dan kita edukasi juga ke semua reseller kita atau distributor kita untuk betul-betul menjalin komunikasi dengan para customer mereka. Waduh, jadi kan ditanya kabarnya aja mereka senang. Itu dia. Yang simpel-simpel seperti ini tapi maksudnya ini kan akhirnya bisa menjadi big family. Iya gitu benar, kan ya. memberikan perhatian. Saat mereka misalnya ulang tahun, kita ucapkan selamat ulang tahun. Iya, jadi Seru kita ya. memang Iya. siapa sih customer loyal kita, jadi kita kumpulin datanya juga sehingga kita bisa memberikan perhatian khusus mungkin ketika mereka menghadapi momen-momen yang tertentu, memberikan perhatian meskipun kecil tapi itu ternyata berdampak. Sahabat budaya bayangkan ketika misalnya maksudnya idolamu memberikan ucapan selamat ulang tahun dan itu kan surprise ya. Iya. Tidak disangka, luar biasa dan itu pasti akan kita bawa sepanjang hidup kita. Jadi memang apa namanya di samping membangun jaringan yang begitu luas, tapi di satu sisi juga Kak Heni dan tim ini membangun sebuah apa namanya dasar yang begitu kuat Kakak ya, karena akhirnya ini akan menjadi sebuah keluarga juga sebenarnya. Ya Kak, sebenarnya makanya kita ada grup family Sian gitu. Oke. Sudah ada yang bergabung lewat WA kita ini Tabe Kakak. Mana tadi itu? Ini dia. Oke. Nah, pertanyaannya tadi ini dia. Menurut sahabat budaya di saat kondisi ekonomi global seperti saat ini masihkah kosmetik menjadi kebutuhan? Oke, kita lihat dulu. Aulia katanya yes, kosmetik tidak akan pernah mati dan selalu wajib. Betul. Karena itu saya mengajak para teman-teman di Makassar, khususnya di Makassar ya, Aplesindo juga membuka peluang teman-teman atau masyarakat kita di luar sana untuk punya brandnya sendiri dengan harga yang terjangkau. Pokoknya ini Aplesindo pingin betul-betul menjadi fasilitas buat masyarakat kita sehingga bukan hanya terus menjual produk orang lain, merek orang lain, tapi membuat mereknya sendiri. Nah di era sekarang itu sudah sangat mudah, mulai diuruskan izin BPOM-nya semua, dirisetkan produknya, dikasih sampel, kalau sudah cocok
maka kita lanjut bantu Boleh. ngurusin BPOM-nya. Seru nih. Gitu. Dengan Seru harga nih. yang bukan modal yang Iya, besar gitu. Seru. Nah, kemudian sahabat budaya ada juga Junet. Nah, ini dalam keadaan bagaimanapun wanita wajib tampil cantik dan anggun. Makanya kosmetik itu menjadi sesuatu yang wajib. Dan bukan hanya wanita, tapi Ya. cowok-cowok juga Nah, pasti itu pingin juga. selalu fresh, Betul. terlihat sehat kulitnya Nah. di depan pasangan, Ya. di depan pacar, Nah. di depan para relasi. Apalagi orang olahraga saja maunya wangi. Jadi Ya, betul jogging kata, aja orang wangi. iya, jadi Ah. betul kata Mbak Aulia tadi ya, bahwa itu bisnis skincare itu tidak ada matinya. Bisnis sama kesehatan itu nggak ada matinya, karena orang selalu pengen tampil cantik, percaya diri, dan terus menjaga kesehatan. Nah, masih ada lagi nih kakak dari Karina. Kosmetik selalu menjadi bagian kehidupan dari para wanita. Betul. Maka ayo daripada Ya. hanya pemakai produk orang lain, nah bikin merekmu sendiri. Betul. Karena kita oke, sendiri. Dulu saya bangga memakai produk Indonesia, tapi kalau sekarang saya bangga memakai merek saya sendiri. Yes, itu dia. Nah, bagaimana A Plus Indo ini membantu orang lain atau reseller agent agar mereka tetap punya penghasilan di masa sulit melalui sistem penjualan Shein Beauty ini kakak? Nah itu tadi kita mengajarin mereka untuk bagaimana punya penghasilan dari rumah. Jadi seperti kita banyak reseller, ibu-ibu rumah tangga, dan kita memberikan pembinaan lewat grup WA atau mungkin Zoom, bagaimana bisa menghasilkan dari rumah. Itu lewat digital marketing, kita kasihkan ilmunya seperti apa, bagaimana orang menemukan produk kita di sosial media dengan kata kunci, semuanya ada ilmunya. Nah, kalau di Shein Beauty itu kita memang membina reseller kita. Jadi alhamdulillah Kak Richard ini di tengah katanya terdampak kita ekonomi global, tapi ada beberapa reseller kita yang mampu merenovasi rumahnya dari hasil Shein Beauty gitu. Jadi itu suatu kebanggaan bagi saya, bisa memfasilitasi orang di tengah kondisi ekonomi sulit saat ini, tapi mereka bisa mendapatkan penghasilan dari Shein. Dan orang yang sudah bagus penjualannya saya lihat timnya Shein, saya ajak ayo bikin merek sendiri. Gitu. Nah, kemudian seberapa efektif ini kakak fitur live shopping dalam menghadapi penurunan daya beli masyarakat secara umum? Kalau di Shein sendiri yang biasa live adalah para distributor kita. Kalau saya jarang sekali karena kita lebih banyak mengoptimasi lewat digital marketing. Kalau di Shein Beauty, jadi memang nggak terlihat viral Kak Risha, tapi alhamdulillah Shein Beauty juga sudah go internasional, kita bisa ngirim ke Hong Kong, ada distributor yang orang-orang Indonesia di sana, kita target market ke situ untuk luar negeri. Nah kita juga dapat penghargaan dari Bea Cukai Makassar juga karena produk Shein Beauty itu bisa go internasional di tengah situasi dan kondisi yang banyak orang mengeluh. Alhamdulillah A Plus Indo juga ini lahir di tengah kondisi pandemi yang betul-betul orang banyak nutup perusahaan, tapi kita membuat sebuah perusahaan yang bisa tujuannya memang kita betul-betul pingin memberikan manfaat di tengah-tengah masyarakat. Gitu. Tadi kakak ini bilang kan produknya kan udah jalan-jalan ke Hong Kong nih. Nah suatu saat nanti pas kakak ini akan ke sana juga nanti. Insya Allah kita alhamdulillah udah sampai di sana, ke Wuhui. Hong Kong, Vietnam. Wow. Dan itu Bagaimana lihat kultur budaya mereka? ya kalau di sana kan kita banyak bekerja sama dengan orang Indonesia sendiri. Oh, Gitu. Jadi pemakainya kita di sana juga banyak orang-orang Indonesia pemakainya kita. Nah, alhamdulillah juga sudah ada beberapa distributor yang kita kasih reward umroh plus ke Turki. Sudah ada yang bisa mencapai yang target 1 tahun, dan itu diakumulasi. Jadi mau kapanpun dicapainya nggak hangus. Jadi betul-betul kita ndak mau mensolimi para mitra kita sehingga mereka tetap mendapatkan hak-haknya mereka selama mereka bermitra dengan kami. Oke. Ketemu sama sebangsa
sebangsa setanah air di negeri orang itu Minasari Borita. Woi, Yes, luar biasa sekali. dan sudah ada juga para TKW ya yang merasakan sudah melalui Sian Beauty misalnya sudah dapat penghasilan dan mereka ada yang pulang ke Indonesia untuk membangun usaha. Jadi kita betul-betul dampingi, semakin banyak pengusaha Indonesia kan ekonomi akan semakin bagus. Sementara pengusaha kita di Indonesia sekarang masih berapa persen, masih kalah jauh dengan di luar negeri. Karena itu Aplesindo hadir untuk bagaimana supaya banyak jadi pengusaha. Meskipun harus jadi kompetitor Kak Richard. Betul, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, karena rezeki tidak akan tertukar. Enggak apa-apa. Jadi kalau ada yang bilang begini, kenapa itu kan penyanyi, bagus suaranya. Kenapa dia masih ikut lomba? Ingat di atas langit masih ada langit. Nah, itu dia. Sekaligus juga mengukur kemampuan karena apa namanya? Ya itulah namanya kompetisi. Kita tidak pernah bisa ini Kakak ya. Tapi dengan niat yang tulus, dengan jalan-jalan yang apa namanya? Benar. Udahlah, nggak usah takut. Nggak usah takut ya. Sementara kan masih banyak orang takut untuk membuka. Misalnya saya membuka, siapapun yang mau bikin brand skincare atau produk kesehatan bisa kami bantu. Padahal itu akan menjadi kompetitor kita. Nggak apa-apa, it's okay. Tapi saya selalu yakin bahwa rezeki tidak pernah tertukar. Dan selama kita berniat baik, insya Allah langit juga akan bekerja buat kita. Pesannya Kakak ini untuk pengusaha kosmetik lokal lainnya agar mereka tidak menyerah pada badai global ini. Seperti yang teman-teman mungkin rasakan semua bahwa bisnis skincare itu tidak ada matinya. Seorang pengusaha skincare perlu meluruskan niat. Jadi jangan mencari keuntungan sendiri sehingga tidak memperhatikan bahan-bahan yang ada di skincare kita. Berbahaya nggak buat masyarakat kita? Yang berbahaya itu memang murah bahan-bahannya seperti itu dan cepat hasilnya, tapi itu jangka panjangnya bisa merusak masyarakat kita. Karena itu bagi teman-teman yang pengusaha skincare, apalagi di era sekarang, insya Allah bisnis skincare akan selalu ada marketnya. Selalu ada marketnya, tidak akan pernah habis. Karena siapa sih yang nggak mau tampil cantik? Pastinya. Siapa sih nggak mau tampil percaya diri? Sehingga saya rasa untuk bisnis skincare semakin banyak yang punya usaha sendiri. Misalnya mungkin teman-teman saat ini masih reseller di brand orang lain. Kalau marketnya sudah ada, karena saya sendiri pun membangun market dulu baru menyiapkan produk. Sehingga tidak perlu bahwa kemana lagi saya menjual, karena banyak orang dulu membuat produk terus ada marketnya. Nah itu yang biasa membuat teman-teman UMKM ini tertinggal modalnya. Tuh kalau saya menyiapkan market dulu baru membikinkan produknya. Kita ngeriset dulu. Nah jadi siapapun yang mau punya brand sendiri di era sekarang itu sudah bukan sesuatu yang sulit. Nah kalau belum tahu jalannya silakan menghubungi Aplesindo, kita akan bantu. Udah dibuka jalan itu sahabat muda. Kita selalu membuka jalan teman-teman. Karena saya lihat orang mengeluarkan ratusan juta pun untuk menjualkan produk lain. Sayang sekali kalau nggak punya brand sendiri. Tidak usah cari kuncinya, pintunya sudah dibukakan pintunya kok. Saya sudah buka lebar. Jadi sahabat budaya cantik tidak harus terhenti karena resesi, tapi inovasi harus terus berjalan di setiap hari. Kakak Heni terima kasih ya, luar biasa sekali. Semoga sukses semakin ini ya. Amin. Semakin Shen beauty and glow ini sayapnya akan semakin terbang jauh tinggi. Amin. Ya. Dan ayo dong kita orang Sulawesi Selatan, Makassar ya. Ini produk kita, kebanggaan kita ya. Ayo kita sama-sama bergandengan tangan. Nah itu tadi walaupun kita kompetitor enggak apa-apa ya. Jadi kompetitor jangan takut. Tadi kakak ini sudah dengan penuh ketulusan ya, dengan penuh kejujuran juga sudah berbagi tip-tip untuk kita. Jadi ayo kita sama-sama
pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa, pasti bisa ya. Betul. Iya, Makassar Ewako Ewako, juga bisa iya. berjaya di provinsi kita sendiri. Oke, Masa itu kita dia. diserang produk dari luar, semua kita pemakai produk, kita bangga pemakai Iya. produk dari luar. Sedangkan kita Ada. Makassar bisa Tonji bikin Iya. produk sendiri, bisa bikin merek sendiri. Apalagi kita punya rempah-rempah juga tidak Iya, kalah dengan rempah dari luar ya. Betul. Oke, Kakak ini terima kasih, owner A Plus Indo Shian Beauty, terima kasih, sukses ya. Nanti kita undang lagi dengan cerita-cerita baru yang Siap, semakin Erika. menginspirasi. Sukses terus, Kakak. Terima kasih sudah membantu kita di sini, sahabat budaya. Terima kasih banyak. Sukses untuk kita semua. Dan jangan ragu-ragu, jangan takut-takut. Tadi Kakak ini sudah memberikan spirit ya. Ya, ayo. Pasti bisa ya. Pasti bisa. Untuk menghubungi Plus Indo silakan Boleh. chat RRI aja. Itu dia. Oke, Kakak terima kasih, sahabat baik, terima kasih Terima semua. kasih, Kak Iya, Richard. Sehat iya. dan sukses Amin. selalu. Ya, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.